Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sepakat bahwa itu bukan bid'ah. Ya Bapak Ibu, sepakat kita bahasa itu bukan bid'ah. Ya, kalau masih ada aja yang mengecek bid'ah, baal enggak mungkin berjontiak je muncul ni lagi kita. Ya, kalau ada aja mengecek jontiak je muncul ni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peluang atau kesempatan bagi kita untuk mengingat, memunculkan rasa cinta kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Maulid saja tentu tidak. Tapi ketika Maulid memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru disitulah momen yang paling tepat, momen yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin. Rupanya puasa hari Senin tu ketika ditanya oleh sahabat, "Bapak puasa hari Senin?" Ternyata Nabi SAW mengingat bahawa beliau hari Senin itu dilahirkan oleh ibunda tercinta, Bunda Aminah. Bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di mana dimulai ceritanya ya, makanya bawa kitab jangan sosek betul. Enak kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Imam Khudri, ya, Khudri Bek. Mudah-mudahan beliau pun mendapatkan keberkahan dari kita mengkaji kitab beliau, dan pun Allah berikan keberkahan ilmu yang beliau tuliskan kepada kita bersama. Tidak hanya sekadar tahu cerita, tapi kita pun bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dari cerita-cerita yang dihadirkan oleh beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu disebutlah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahun gajah, ya, tahun gajah. Di situ dicatat kelahiran Nabi oleh seorang ahli kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau di kalender tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi menurut ahlinya, ya, dalam kitab fiqh Mahmud Basha Al-Falaki, akecek beliau anna dzalika kana sabihata yaumil isnain, bahwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi sabihah, subuh-subuh atau pagi-pagi, yaumal isnain, hari Senin, Tasik. Kalau yang tahu bahasa Arab lebih dari Tasik, tanggal 9 Rabiul Awal, al-muwafiq sesuai dengan lil yaumil 20 min April, tanggal 20 bulan April tahun 571 Masehi. Nah, apa Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perbedaan tanggal, perbedaan penghitungan ahli-ahli falak, ya, itu menandakan pula kepada kita bahawa ahli falak itu pun ilmu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya. Jadi kemana kita gantungkan? Ya, gantungan saya ke Allah. Allah lah yang paling tahu tanggal baranya, hari apanya, ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanjoleh Nabi lahirnya hari Senin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan disebutlah tahun itu sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu terjadi hadisatul fil, terjadi peristiwa bergajah, pasukan bergajah. Jadi Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ceritanya Raja Abraha ko datang dia menghancurkan Ka'bah. Datanglah Raja Abraha dengan pasukan yang tak biasa dilakukan oleh orang di Makkah. Tak pernah orang-orang Makkah menemukan pasukan itu pakai gajah. Tapi rupanya tiba pasukan membawa gajah. Nah, dan pimpinan Makkah pada waktu itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Nama beliau adalah Abdul Muttalib. Kau Nabi Muhammad Allahiya Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pasukan bergajah itu yang dipimpin oleh Raja Abraha datang dari Yaman, pun bertemu dengan pemimpin Makkah. Ya, bersuruh jo pemimpin Makkah, bersuruh dengan Abdul Muttalib. Ketika bersuruh, apa kecek Raja Abraha? Saya akan hancurkan Ka'bah. Penyebab mau dihancurkannya Ka'bah, Raja Abraha kalau membuat gereja ya, di Yaman. Gereja itu diniatkan untuk menyaingi Ka'bah. Bahas supaya orang datang ke Yaman ya, menengok, berkunjung, berwisata, beribadah, melebihi jumlah orang yang datang ke Ka'bah. Sampai kini tidak ada yang mampu menyaingi Ka'bah. Kalau dia hitung-hitung, event terbesar di dunia itu adalah event di Ka'bah. Ya. Berkumpulnya orang sebanyak mungkin sedunia itu yang paling banyak di Ka'bah. Ya, walaupun disebut daerah yang paling eksotis misalnya, ada menara Eiffel, ada air terjun Niagara segala macam, tapi orang lebih banyak berkumpul ke Ka'bah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iri Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tak bisa apa disaingi Ka'bah, maka harus dihancurkan. Tak tahu Raja Abraha kau mungkin lupanya mungkin bahasa Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan rumah Allah yang pertama adalah yang berada di Bakkah atau lembah Bakkah atau di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua baru di Masjid Al-Aqsa. Jarak antara Makkah dibangun dengan Masjid Al-Aqsa dibangun, menurut riwayat jaraknya hanya 40 tahun. Jadi bisa kita kira-kira siapa yang membangun Ka'bah, siapa yang membangun Masjidil Aqsa. Tak akan lepas dari Nabi Adam alaihissalam. Sampai puluh tahun sesudah dibangunnya Ka'bah, itu masih masanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, bertemu dengan Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib tidak melindungi Ka'bah. Abdul Muttalib, silakan kalau mau hancurkan Ka'bah, silakan hancurkan. Apakah kau tidak khawatir saya hancurkan Ka'bah? Yang perlu saya selamatkan hari ini adalah unta-unta saya yang kau ambil. Tolong kembalikan itu kepada saya. Diminta untanya balik. Diserahkan unta itu. Kalau mau hancurkan Ka'bah, saya tidak akan halangi. Karena Ka'bah punya tuannya, dan dia akan dilindungi oleh tuannya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawalah di Abdul Muttalib penduduk Makkah naik ke atas bukit. Ya, dibawalah naik ke atas bukit. Dari atas bukit, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menyaksikan bagaimana Raja Abraha datang hendak mendekat ke Masjidil Haram. Allah sampai ke Ka'bah, mendekat. Rupanya di situ Allah kirim burung, ketek-ketek, ya, ketek-ketek burungnya, tak godang-godang burungnya, tu ketek-ketek burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya, lemparilah tentara bergajah itu dengan batu kerikil yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Rupanya tak tanggung hasil dampak efek dari tanah liat yang dibakar yang dijatuhkan oleh burung ababil. Apa dampaknya? Faja'alahu ka'asfim ma'kul, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bolong, ya, bolong. Sodonan konai dek, batu terbakar, hancur, bolong. Sebesar dan setebal apapun bendanya, termasuk gajah-gajahnya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa itu memang dilihat. Peristiwa itu memang dilihat. Peristiwa itu memang dilihat dengan mata kepala oleh penduduk-penduduk Makkah. Jadi nama celia itu tidak surang, dan pencelia itu banyak orang, termasuk kakek Nabi SAW dan tetua-tetua di Ka'bah, tetua-tetua di Makkah tentu juga melihat peristiwa ini. Maka berbunyilah di dalam Al-Quran surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diawali dengan kalimat tidakkah kalian lihat? Ya, alam taro, tidakkah kalian lihat? Apa maknanya? Kalian semua lihat. Bagaimana tentara Raja Abraha datang ingin menghancurkan kamu. Rupanya dihancurkan oleh Allah dengan makhluk lemah, yaitu burung. Yang mungkin kalau burung itu saja melawan tentara bergajah, lekan tolok dek burung. Tidak tolok dek burung melawan gajah. Tapi ternyata atas izin Allah, makhluk yang kuat dapat dikalahkan oleh makhluk yang lemah. Raja Namrud kalahnya tidak dek. Iya, nyamuk, langau, itu kalahnya, matinya. Tidak Allah utus tentara yang kuat, tapi Allah utus tentara yang kecil saja, sementara kau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dengan peristiwa itu penduduk-penduduk Makkah, ya, yang notabene adalah orang-orang yang memperhatikan gejala-gejala yang terjadi, tahu peristiwa itu, copek hendaknya dapat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya indah. Nyatanya indah. Lama, panjang waktunya. Berapa tu? 30 tahun Nabi di Makkah, ya, jumlah umat Islam alun sabara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun itu disebut dengan tahun gajah karena ada peristiwa bergajah yang terjadi. Di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada pula cerita Bapak Ibu bahwa Nabi SAW, bukan Nabi, kakek Nabi SAW melakukan perdagangan atau perjalanan ke Syam.
kemudian mendengar cerita, ya, mungkin dari rahib-rahib Nasrani atau dari rahib-rahib Yahudi, bahwa akan datang seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Akan datang seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Maka begitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan oleh ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, setelah kelahiran dipanggil kakek Nabi. Datanglah kakek Nabi dengan tergesa-gesa. Dia nama Nabi dengan nama Muhammad. Tak apa lo nanti pakai nama Muhammad. Padahal tadi nanti donga namanya adalah Ahmad, tapi yang lokek namanya adalah Muhammad. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya ada kisah bahawa Abdul Muttalib itu punya baratul 3 anak, dan salah satunya beliau nazarkan akan dikorbankan. Setelah nazar itu akan dilaksanakan, ya, dipilihlah di antara anak yang banyak jumlahnya itu, ternyata keluar nama Muhammad. Keluar nama Muhammad, keluar nama Abdullah, ya, keluar nama Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar nama, dicari cara supaya dapat ditebus nama Abdullah dan dapat diganti dengan yang lain. Baik yang dirahmati oleh Allah, dicarilah orang bijak, orang bijaksana, orang pintar, ya. Ditemui orang pintar tersebut atau orang bijaksana tersebut, lalu kemudian disampaikan. Sebab tak lo etis loh raja atau penguasa Makkah menyembelih anaknya. Nah, kira-kira apa lo ceritanya tu, anaknya surangnya sembelih oleh raja Makkah atau oleh penguasa Makkah. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datang kepada seorang bijak, kemudian beliau sarankan dia ambil nama Abdullah, ambil batu ditulis nama Abdullah. Kemudian dia ambil batu cik lain ditulis 10 ekor sapi atau 10 ekor unta, ya, 10 ekor unta pemasukan ke dalam KMB, kok bejana, kok ala namanya, dan kira-kira tak nampak dari atas ketika diambil. Nah, setelah masuk satu, cabut kembali, ternyata keluar nama Abdul. Tambah 10 ekor unta, masuk cik lain. Kuncang-kuncang, ambil balik, masih keluar nama Abdullah. Batulilah cik lain, 10 ekor unta, masuk pula. Berarti 800. Lompek batu di dalam. Berarti satu nama Abdullah ditambah 10 ekor unta, ya. Setiap diambil masih keluar nama Abdullah. Ambil pula batu cik lain, tulis 10 ekor unta. Sampailah 10 kali, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga isi ember tadi berisi satu batu bertuliskan Abdullah, 10 batu bertuliskan 10 ekor unta. Lah 10 barulah diambil, barulah keluar di situ 10 ekor unta. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari satu batu yang bertuliskan 10 ekor unta tadi, ya, dijumlahkan kesemuanya menjadi 100 ekor unta. Itulah kemudian yang menjadi dasar
Kalau ada ya, diat pembunuhan itu jumlahnya 100 ekor unta. Nah, apabila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disembelihlah 100 ekor unta untuk menggantikan nyawa Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari 100 ekor unta yang disembelih itu, kita bisa kira-kira bara kekayaan dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, unta tu ndaklah seketek bolinya tu ya nak. Entah ma yang mahal unta je kuda. Magaknya tu dah. Mahal unta. Harga normal kuda, harga normal ni lah. Kuda-kuda biasa sekitar 30 sampai 40 juta seekor. Mungkin nan tahu-tahu je kuda tu obeh agaknya nak. Ba coloknya, ba bolangnya, ba menaikan logo dan segala macam, dan pakar-pakar. Bahkan ada yang harganya sampai 100 juta seekor kali 100. Barang pitinya agaknya. Ya. Jadi nilai ternak tu nampaknya memang luar biasa. Ya, mulai kuda dan unta. Nah, apabila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan, ya, karena beliau selamat dari penyembelihan, dibesarkan oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai usianya 80 tahun. 80 tahun baru umur kakek ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Aminah. Ya, dinikahkan dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah menikah, kira-kira lah hamil bunda Nabi, ya, iaitu Aminah hamil usia 2 bulan baru kandungan. Ayah Nabi berangkat berdagang ke Syam, pergi menggalih. Jadi perdagangannya tidak perdagangan menggali bentuk awak di siku, dia tak, perdagangannya lah lintas negara. Ya, mungkin bahasanya tu ekspor impor. Ya, berdagang ke Syam. Ketika pulang dari Syam, ternyata Allah takdirkan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dikuburkanlah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kira-kira namanya itu akhwalihi, ya, akhwal, saudara-saudara ibu. Kalau paman dari pihak ayah disebut dengan ammun, paman dari pihak ibu disebut khalun. Ya, kalau paman dari pihak ayah disebut ammun. Ya, kalau paman dari pihak ibu disebut khalun. Maka bahasanya dalam kitab akhwalihi, ya, jamak dari khalun. Dikuburkan beliau atau disinggalakan jenazahnya, ya, di keluarga paman-paman dari pihak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikuburkan di mana? Di Madinah atau Yasrib namanya waktu itu. Nah, apabila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa usia Nabi baru? 2 bulan baru lahir. 2 bulan di dalam kandungan. Entah iolaikan lahir atau indah. Baru 2 bulan di dalam kandungan, Nabi sudah menjadi yatim. Ya, baru lahir Nabi sudah menjadi yatim. Nah, apabila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sampailah kemudian Bunda Aminah
ya, radhiyallahu anha itu melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lahir Nabi disambut oleh Syifa, ya. Syifa itu siapa? Ibu dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang kayu sejadinya. Pindah ke Madinah, kayu juga baru. Sampai sesudah Nabi wafat, istri-istri Nabi, keluarga Nabi ditanggung kehidupannya semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Saking kekayuannya Abdurrahman bin Auf. Nah, apa yang dirahmati oleh Allah, rupanya yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bidan yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya dari Abdurrahman bin Auf. Nama beliau Asy-Syifa. Nah, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu apa lagi? Setelah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sempat dipelihara, disusui oleh Suwaibah. Ya. Suwaibah kok siapa? Suwaibah itu adalah budak yang dimiliki oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Ayah juga jalannya deh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Lahab ayah Nabi juga punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah diperintahkan oleh paman Nabi, ya, Abu Lahab tadi, menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Suwaibah yang merawat Nabi, ikut merawat Nabi, maka karena beliau bergembira pada hari itu dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Suwaibah beliau berikan kemerdekaan. Di budak dimerdekakan. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah atau sulit memerdekakan budak? Sulit. Batu sulit berogo budak. Ya. Pertama berogonya jo kodai sepintu. Ya, kodai sepintu bara kontraknya setahun. Nah, anggaplah 50 juta kontraknya setahun. Budak paling bawah saja kemampuannya untuk menggarap pertanian, ya, garap lahan pertanian. Bara upah tani kini sehari 100 nak dia makan bawa surah 100. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 100 itu bukan untuk si budak, tapi 100 itu untuk tuannya budak. Jadi 100 kali 30 hari 3 juta sebulan. Kali 2 boleh. Kali 10 saja dah 30 juta. Tambah 2, 36 juta. Si budak setahun hasil yang menghasilkan mencapai 36 juta. Mana lebih berogo dari kodai sepintu? Berogo budak. Maka memerdekakan budak, apa yang dirahmati oleh Allah, itu boleh. Ya. Tapi Islam paling banyak memerdekakan budak, ya. Islam paling banyak memerdekakan budak. Nah, karena amaliyahnya seperti itu, Abu Lahab tadi, ya, sesudah Abu Lahab itu meninggal, sesudah perang Badar, ya, Umayyah bin Khalaf mati, Abu Jahal mati. Nandak mati ketika perang Badar itu adalah Abu Lahab. Sebab Abu Lahab kau tak pergi perang. Tapi Abu Lahab ternyata, ya, paman Nabi kau mendapatkan penyakit.
Ya, lukanya tu tak buat sehat. Tambah busuk, tambah busuk, tambah busuk juga. Akhirnya meninggal dalam keadaan sakit. Baik yang dirahmati oleh Allah. Anak pun tak mau mendokek. Anak menganggap bahasa ayahnya dapat penyakit menular. Kalau mampiang awak bekok tertular oleh penyakit. Ketika Abu Lahab meninggal, ke ibunya nak. Tak ada orang yang mendokek. Bahkan Abu Lahab tu, rumah Abu Lahab tu bongkok saja batu dari jauh sampai tertimbun. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk Abu Lahab. Jadi sesudah meninggal Abu Lahab, beberapa bulan sesudahnya bermimpilah paman Nabi yang lain, namanya Al-Abbas. Apa mimpinya? Mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya, mimpi bersuara Abu Lahab. Bagaimana keadaan kini? Kira-kira itulah pertanyaan dari paman Nabi Al-Abbas bertanya kepada dusananya, bagaimana keadaan kini dalam mimpi. Kecik Abu Lahab borek mana, disiksa tiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin tu diringankan oleh Allah. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dicari-cari bakal diringankan oleh Allah hari Senin, maka basuwalah yang tadi basuwanya ketika Nabi Muhammad lahir hari Senin, Abu Lahab memerdekakan budak karena gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita munculkanlah ya, rasa bahagia, rasa gembira ya, dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin ibu-ibu yang membawa juadah kini kok ya, pun dengan maksud itu ya. Ataupun mungkin kita nanti bersedekah, berinfak untuk tujuan pembangunan, atau untuk tujuan dakwah, atau untuk tujuan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dek malu orang, orang membawa tak membawa, orang bersedekah tak bersedekah, tak ada itu dah. Tapi karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sempurna niatnya, mudah-mudahan ya keberkahannya pun sempurna Allah hadirkan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu, karena kebiasaan orang-orang di Makkah pada waktu itu adalah anak-anak itu disusui oleh orang-orang dari pedalaman. Apa sebabnya? Sebabnya adalah anjabulil walad ya, supaya lebih sukses nanti untuk anak. Dari segi bahasa yang dipakai, kalau bahasa di kota, bahasanya bahasa-bahasa yang sudah bercampur baur, agak kasar malah kadang-kadang. Kalau anak-anak di Jakarta kini mungkin kalimatnya masih lu gue, enak, lu gimana, enak, gue, ya. Atau kini lah banyak pakai gas-gas, ya, gimana gas, sedang minum gas, sedang makan gas, lah gas-gas tuh kini. Jadi bahasa salah satu ukuran yang dia biar sehingga anak-anak itu lahir dibawa ke kampung, sehingga bahasa yang diwariskan kepada si anak adalah bahasa-bahasa yang bersih, kalimat-kalimat yang rancak, kalimat-kalimat yang murni ya. Nah, baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kalau disebut tajir, tajir apa artinya? Yang mau sampai kalimat tajir di sekolah nak. Tajir apa artinya nak? Tajir itu artinya kaya, Ustaz. Ya, tajir kaya, Ustaz. Tidak, tajir itu tak kaya sebenarnya. Tapi kini orang memaknai tajir itu artinya kaya. Padahal arti tajir itu sebenarnya Pak Ibu, itu diambil dari bahasa Arab. Tajir itu
pedagang. Ya, apa arti tajir? Pedagang, orang menggali. Kan biasa saja itu disebut tajir. Nabi tajir, Nabi Muhammad pedagang. Beliau berdagang sampai ke Syam. Luar biasa kemampuan Nabi berdagang. Maka disebut Nabi tajir, Nabi pedagang. Nah, kini berubah arti tajir menjadi kaya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu apa nih? Kaliluz zihni, tumpul otaknya. Ya. Nanti kota-kota tumpul otaknya. Beku. Tak apa sebabnya, ya. Fatirul azimah, cita-cita rendah. Rendah cita-cita. Makanya dibawa ke kampung supaya otaknya tidak tumpul, cita-citanya tidak rendah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang membuat cita-cita rendah? Atau apa yang membuat otak tumpul? Kalau kini di kota ada HP, enak. Kalau di kampung, dan ada teronak. HP lah sampai pulau ke kampung ini. Nah, ini payah lo gini ya, lebih sulit memang zamannya hari ini daripada zaman dulu. Jadi ujian di kini kok lebih sulit dari ujian di dulu. Nah, dengan ada punya banyak permainan-permainan, ya, ternyata itu bukan menambah kecerdasan, ya, tapi membuat akal kurang jalan. Ya, akal kurang jalan, tumpul otak. Ya, tidak bisa berfikir, rendah cita-cita. So sadunya saro dapat. Nio iko dapat, nio itu dapat. Tapi kalau di kampung enggak. Kalau nio bau sawo. Ya, nio dapat boleh buat kajiannya dulu. Pergi ke sawah, enak. Gili-gili lah mulut yang umpan. Sampai muka dapat. Kan tak sekali mancing tu langsung dapat. Bercaru pula. Dah dapat carunya muka baru dapat. Awak tak masuk dan tak pandai memang libur. Kalau pergi je icam tu, icam banyak dapat, awak tak dapat. Ya, pergi je imam hanya banyak dapat, awak tak dapat. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung nampaknya tinggal ke kampung. Dan tujuan dibawa ke kampung itu rasa perlu kita kaji, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk pendidikan kita dan anak-anak kita. Apa tujuannya yang tadi? Tujuannya adalah, ya, supaya anak itu otaknya tidak tumpul, bahasanya bersih, bagus. Kok bahasa kok susah membentuknya? Bertemu dengan banyak orang dengan gaya dan tutur bahasa yang berbeda. Itulah macam-macam lah bentuk rundiang, macam-macam lah bentuk emosi yang tampilkan oleh anak. Tapi ketika bertemu, ya, berinteraksi selalu dengan orang yang tutur bahasanya bagus, emosionalnya terkontrol, si anak itu bentuk itu dulu. Emosionalnya terkontrol, tutur bahasanya bagus, rancak tutur bahasanya, akalnya cerdas, banyak skill-skill yang selesaikan. Nah, gini kan namanya motorik kasar, motorik halus. Bertuntaskan dulu motorik kasarnya, baru masuk ke motorik halus. Bersuruhlah anak-anak TK itu tidak boleh belajar membaca. Harus pelajarannya pelajaran yang menyelesaikan motorik kasar. Membiak kosi, bermain melompet-lompet, menggantung-gantung. Selesaikan itu dulu. Di mana dapat menggantung, berlari, melompet-lompet? Ini kampung. Baik, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntas adanya di kampung. Maka Nabi SAW pada zaman itu, sesuai dengan budaya di Makkah, dibawalah ke kampung.
Kalau kini kita tentu taklah mencari kampung, tapi makna atau hikmah Nabi dibawa ke kampung itu nak kita ambil. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah cita-cita rendah, ya. Cita-cita rendah di kota, maka dibawa ke kampung. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesudah itu datanglah berbondong-bondong orang-orang dari kampung mencari anak yang akan disusui. Di antara yang mendapatkan kemuliaan Rasulullah SAW, nama beliau adalah Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'di. Halimah, nama terkenalnya tak? Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah pula datang ke Makkah mencari anak dan akan disusui. Dan pertama bersuruh tuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dan Nabi Muhammad ko anak yatim, apaknya indah adu. Siapa ko akan membayar upah menyusui. Dek Halimah ko datang jo suaminya membawa anaknya yo pulang, ya, naik dia te unta atau naik dia te kudo ko indak kuwe, ya, lah kekeringan, ya, kudo unta tu lomah. Baik dirahmati Allah, sehingga tak lambat tibanya di Makkah. Tak copek tibanya orang, lebih copek tiba naninya tak lambat. Ya, dek tak lambat tiba, makanya sado anak-anak orang kaya lah ado akan menyusui. Poi kasih ko nya lah dapat. Poi ko lah ado, inyak lah ado puluh. Sehingga nan tinggal tu ciek leh nan tinggal. Yang tinggal adalah Nabi Muhammad, anak yatim. Jadi jalan ke pulang, ialah ada dapat dia pulang kita leh kecek suaminya. Suaminya namanya Abu Kabsyah. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kecik Abu Kabsyah lah pulang kita leh, tak ada dapat dah. Maka kecik Halimatus Sa'diyah, Pak Ibu, demi Allah saya akan ambil anak yatim itu. Tak ke pulang je tangan ampul tu, akan dibawa anak yatim tu, walaupun tak ada apanya dialah. Maka berjumpulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta kepada ibundanya, ya, kok ada surat perjanjian zaman itu, entahlah ya tak. Memang dalam cerita-ceritanya tak ada dibuat-buat itu dah. Tapi bagaimana triknya, bagaimana caranya pada zaman itu, kita sorahkan ke zaman itu. Mungkin ada pakai surat-surat dan segala macam, sehingga akhirnya dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ikut penuturan dari Halimatus Sa'diyah, ketika Nabi sudah beliau gendong, beliau ambil, terasa ringan badan. Sebelumnya anak kandung dari Halimatus Sa'diyah ingin minta disusui oleh Halimah, minta disusui, disodorkan puting susu tu, tapi tak bisa konyang, tak rumah konyang, tak keluar ya susu tu. Rupanya ketika Nabi digendong dan Nabi meminta disusui, agak titik air mata Halimah. Bah caranya kau, yang cakap saya tak lapik dah, ikut meminta pula cik lain. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi dia anak meminta, ibu juwati, akhirnya disusuilah oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menghisap air susu, ternyata Nabi Muhammad dapat menghisap air susu sepuasnya. Ya, oh ya, susu lah koriang kah. Tapi rupanya ketika Nabi yang menghisap, sepuasnya Nabi dapat menghisap. Lakonyang korik Nabi tertidur pulas. Di saat itu kemudian anak dari Halimatus Sa'diyah minta pula disusui. Beliau susuilah anak beliau.
Akhirnya anak beliau pun dapat menghisap air susunya sepuasnya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keberkahan luar biasa yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah begitu mengambil anak yatim. Dan anak yatimnya bukan anak yatim biasa, anak yatimnya adalah pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dibawalah di Halimah. Dari situlah terasa bedanya. Ketika kau pulang, dikendarailah unta tadi sampai ke rumah. Lebih dulu tibanya Halimatus Sa'diyah di kampung As-Sa'diyah ketimbang kawan-kawannya yang lah dulu pulang. Copet tibanya Halimatus Sa'diyah di rumah, sehingga heran, kok bisa sekoncang tu, ya tak? Kok bisa sekoncang? Padahal untunya lah tua, untunya kurus. Ternyata unta yang kurus itu ketika di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keberkahannya luar biasa. Unta yang kurus tadi tidak merasa borek dengan adanya Nabi di atas punggungnya. Ambo yakin unta itu pun bersyukur sempat Rasulullah berada di atas punggungnya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iko kisahnya di Diniyah Putri, ya tak? Diniyah Putri itu ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuatlah acara. Acaranya adalah menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa acaranya? Ya, ada salawatnya, ada tausiahnya, tapi acara spesialnya, acara istimewanya Bapak Ibu, dibawa artefak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari museum di Turki sebanyak 80 macam, mulai dari rambut Nabi, kemudian apa lagi, baju zirah Nabi, pedang Nabi, ya, terompah Nabi, selendang Nabi, sorban Nabi, dibawa sadonya dari Turki. Ya, dia dinayan kata talam-talamnya tu dihias, ya, luar biasa hiasannya. Lalu kemudian diarak dari luar aula, ya, sadonya menunggu di dalam aula. Dibawalah, ya, diiringi dengan kalimat salawat, ya, bentuk kita tadi bersalawat, sallallahu ala Muhammad, datang iring-iringannya, seolah-olah yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang masuk artefak rambut Nabi, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk itu sehingga seluruh isi ruangan berlinang air mata dengan seolah-olah yang datang pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan, jadi di situ ada satu nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat hadirnya seorang Nabi. Ya, kalau adalah Nabi bersama kita, maka keberkahan hidup itu berada di sekitar kita. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu ci ayat. Ada ayatnya ci lain, innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum. Kalau tadi tidak akan merubah nasib, kini Allah lagi nikmat itu tidak akan dicabut oleh Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kemudian kaum itu merubah atau meninggalkan nikmat itu. Nah, itu celaan untuk penduduk Makkah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga akhirnya Nabi Muhammad harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan yang beruntung adalah penduduk Madinah, karena di situ hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, maka di antara ibrah, di antara pembelajaran di situ Bapak Ibu, beruntung kita kalau ada hadir Rasulullah bersama awak. Maka kita hadirkanlah Nabi itu dalam hati kita masing-masing. Ya, kita hadirkanlah Nabi itu dalam hati kita masing-masing. Berbanyak solawat. Perpanjangan tangan Nabi siapa? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka hidup bersama ulama itu juga merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga setan tu takut je ulama. Walaupun loloknya di dalam masjid, ya tak? Alim itu ditakuti oleh setan. 1000 abid, 1000 ahli ibadah bisa digelincirkan oleh syaitan. Satu orang alim sulit setan melawannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang berikutnya, jadilah kita orang-orang yang soleh. So yang dititipkan, yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah kesolehan. Kesolehan itulah yang akan membawa keberkahan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita dipimpin oleh seorang alim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, atau ada orang alim di sekitar kita, tidak akan dibiarkan kita terzalimi, teraniaya. Tapi kalau orang alim tidak ada, ya, orang-orang soleh tidak ada di sekitar kita, maka akan banyaklah penzoliman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya kita hendaknya supaya hadir ulama-ulama itu di sekitar kita. Ada anak-anak kita nanti akan menjadi alim ulama. Ya. Ada cucu-cucu kita, pewaris-pewaris kita nanti terus yang akan menjadi alim ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan cerita seketik lain. Sampai jam berapa? Sampai siap dikhatamkan kitab merah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di rumah Halimatus Sa'diyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun hidup bersama Halimatus Sa'diyah, disusui oleh beliau. Ya, apa ceritanya? Keberkahan itu banyak dihadiah oleh Allah. Memang beliau ayahnya tak kaya, tapi Allah maha kaya. Nabi Muhammad tidak dibesarkan oleh harta ayahnya. Nabi Muhammad tidak dibesarkan oleh kekayaan kakeknya. Kakeknya kaya, tapi Nabi Muhammad dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, susu koryang berair. Ya, maka itu karunia dari Allah. Nabi Muhammad dititipkan di keluarga miskin, bukan di keluarga kaya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, dari penuturan Halimatus Sa'diyah, ketika sampai musim paceklik, ternak-ternak orang pergi mencari makan, ya, ke padang rumput, tak dapat rumput dah, pulang dalam keadaan perutnya kempes, ternak-ternak tadi. Tapi ternak-ternak dari Halimatus Sa'diyah berangkit pergi ke tempat gembalaan, pulang tu tak pernah dalam keadaan perutnya kosong, tetap berisi. Dan air susu yang dihasilkan dari ternak-ternak Halimatus Sa'diyah itu berlimpah-limpah. Ya, tiba kekayaan itu kepada Halimatus Sa'diyah,
Sehingga dengan itulah dibesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibolian pakaian, dibolian baju, diagian makanan dan segala macam. Baik yang dirahmati oleh Allah, sampai usia Nabi 2 tahun diantar Nabi ke ibunya Aminah. Tiba di ibunya, dirayu-rayu ibunya kau, supaya Nabi Muhammad tetap berada bersama Halimatus Sa'diyah. Ya, tetap bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Apa tu sebabnya? Berkahnya luar biasa. Ya. Jadi kini kalau sebelumnya beliau dek indah ada dapet lagi baru dibawa Nabi, kini memang karena keinginannya dia membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dirayu-rayulah Bunda Aminah untuk bisa menyerahkan kembali Nabi Muhammad. Akhirnya tarayu Bunda Aminah, dibawalah balik Nabi Muhammad, tinggal bersama Halimatus Sa'diyah 2 tahun berikutnya. Di penghujung 2 tahun berikutnya, ya, selama 2 tahun berikutnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pandai mengembala kambing. Ya, lah soto jo dusanak nyonan lain. Ya, ma alawan tarona. Lah soto kerja itu. Mungkin dapat kita bayangkan anak usia 2 tahun sampai 4 tahun. Baik yang dirahmati oleh Allah, ya, lakuik berlari-lari. Ya, lakuik berlari-lari mungkin mocik kayu ketek-ketek dia lah untuk melawan ternak. Dan kebetulan pula memang ternak-ternak itu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang dirahmati oleh Allah. Jadi memang sejak ketek Nabi ku lah mandiri. Ya, sejak ketek lah mandiri, dan itu hendaknya ditiru oleh anak-anak kita. Kecil sudah mandiri. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kejadian hadisatus sadr, kejadian pembelahan dada. Dipanggillah Halimatus Sa'diyah oleh anaknya sambil lari-lari. Ibu ayah Muhammad dibunuh. Ibu ayah Muhammad dibunuh. Dari jauh anak kau berlari, ya nak? Dari jauh berlari mengoja ayahnya, mengoja ibunya. Ibu ayah Muhammad dibunuh, ibu ayah Muhammad dibunuh. Berlarilah Halimatus Sa'diyah dengan Abu Kabsyah mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikoja ke belakang rumah. Kejadiannya itu di belakang rumah, agak jauh seketik ke belakang. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi nak? Kecek Halimatus Sa'diyah kepada anak dan memanggil Muhammad, didatangi oleh 2 orang, lalu ditelentangkan, sudah tu dibelah perutnya. Makanya kecekan ke ayah ibunya, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Baik yang dirahmati oleh Allah, berlarilah Abu Kabsyah dengan istri beliau Halimatus Sa'diyah lari ke belakang mengejar. Ditemukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas batu. Ya, mungkin batu yang dijadikan sebagai pelataran untuk menterentangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Berajaknya nak?" Nah, kira-kira itulah bahasa kitanya, ya. Ya. Lalu kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ada 2 orang yang datang, putih-putih bajunya. Nyo mengecek bentuk ekor, ahwa-ahwa. Ya, ahwa-ahwa itu artinya apakah dia itu dia? Maka yang lain menjawab na'am, ya. Lalu saya dipegang, saya ditangkap, ditelentangkan dan dibelah perut saya. Dan dikeluarkan sesuatu yang hitam, lalu dia buang. Saya tidak tahu apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergi. Nah, itu ceritanya. Jadi
Kira-kira betul cerita tu tak betul? Betul cerita. Pertama, saksinya adalah anak dari Halimah tu dia. Ya, si ayah hendak mencolik kejadiannya, cuma melihat bahawa Nabi Muhammad sedang duduk. Ya, sedang duduk. Warna Nabi ketika sedang duduk pucat, ya tak? Berdebu. Ya. Warnanya warna tanah. Itu bahasanya di situ, warnanya warna tanah. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saksinya ada anak dari Halimah tu Sa'diyah, kemudian juga penuturan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini baru awak tahu, rupanya yang dikeluarkan itu adalah darah hitam. Yang dikeluarkan itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Disiramlah ya jantung Nabi ataupun hati Nabi dengan air hikmah, dicuci, dibersihkan ya dari gangguan-gangguan syaitan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih. Dan itu juga mungkin ya ibrahnya bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Dan segumpal darah tu kalau nyo elok sadonya. Kalau nyo buruk ke sadonya. Ya. Dan itulah yang kita berasihan terus. Jo zikir la ilaha illallah, dia letakkan juga dalam jantung ya, diambil dari pusat itu jalannya tak, diambil dari pusat, dinaikkan ke ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, kemudian dicambukkan ke dalam hati sanubari atau dicambukkan ke jantung ya, letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kidal. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan terus. Ya, dibaca je kalimat Allah, dikecek je ke jantung waktu Allah. Atau disampaikan je ke hati waktu kalimat Allah. Atau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengeraskan suara sesudah solat. Kecik Anas bin Malik, kana ala ahdi Rasulillah, itu ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letaknya? Di dalam kitab hadis Sahih Bukhari, juga ada di dalam kitab Sahih Muslim ya. Anna raf'as sauti, mengeraskan suara, hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika manusia selesai solat wajib ya. Yansarifu minal maktubah, maktubah itu artinya solat-solat wajib. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu jangan kita ragu jolek, sudah solat zikir jaharkan zikir, baca astaghfirullahalazim ya, dengan jahar, dengan kore-kore. Apa tujuannya kore? Supaya sadonya semangat, supaya sadonya iyo berzikir ya. Tak copek saja togak ada kemudian meninggalkan zikir. Tapi kalau ada yang tergudu, ada kepentingan, ada keperluan ya, ada hajat ya, silahkan dulu copek ya, silahkan copek dulu. Sudah sembahyang togak langsung, nah, tidak buat aku loh. Tapi yang ada waktu, yang ada kelapangan, kita sama-sama duduk dulu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasihan nanti kita cakap ya, hati yang kosek, hati yang iri, hati yang dongki ya, hati dan busuk ya. Berasihan dulu, baca kalimat-kalimat, mudah-mudahan hati itu dengan kalimat-kalimat zikir tersebut dan bersama-sama keberkahannya ada pula, Allah hidupkan hati itu dan Allah hadir bersama kita dari waktu solat ke waktu solat. Nah, dengan kalimat itu pula mudah-mudahan Allah panggil kita ya.
Man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya indantihai ajali, di ujung kehidupannya, ajalnya, dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian hadisatus sadr, dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawalah balik Nabi menghadap kepada ibunya Aminah, diserahkan balik. Ikut kejadiannya, hendak tolak dari kami dah. Kok seandainya terjadi dan lebih aneh dari itu, siapa tanggung jawab? Maka diserahkanlah kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, yaitu Bunda Aminah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah jam 8 lewat 10 ya. Jadi kalau ceritanya tentu panjang ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita baru sampai kepada hadisatu syaqqis sadr, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap penggalan cerita kehidupan Nabi akan sangat banyak ibrah, akan sangat banyak pembelajaran yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tadi, yang mudah-mudahan kita dapat ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siap terakhir mungkin ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan pendidikannya, tumbuh kembangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau pelajaran penting menurut aku, serahkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ciri lain yang diserahkan kepada Allah ya, yaitu Hannah ya. Hannah punya anak namanya Maryam. Belum lagi lahir ya Maryam, Hannah sudah menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Maryam memang dipelihara oleh Allah, ditumbuhkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya begitu luar biasa harum sampai akhir zaman. Tertulis, termaktub namanya bahkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau disorahan ke Allah ya, suksesnya luar biasa nampaknya. Nabi Isa putra Maryam ya, Nabi Isa pun namanya termaktub. Dapat pula kelimpahan keberkahan doa penyerahan dari Hannah, seorang wanita soleha di daerah Palestina ya, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad pun seperti itu, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang menumbuhkan, yang membesarkan, yang memelihara, yang mendidik ya. Dari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa walaupun bahasa yang mendidik Nabi adalah Allah langsung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita mengajak kita kasadonya, kita serahkan anak-anak kita, diri kita termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi, mudah-mudahan Allah bimbing, mudah-mudahan Allah tunjuki, dan Allah arahkan ke jalan yang lurus, sukses dunia dan sukses akhirat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.